Halo sahabat Cakadola, selamat berjumpa lagi dengan tutorial kali ini. Ya, kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik ya pada saat ini, yaitu membuat auto expand dari sebuah form untuk pembuatan purchase order ya. Oke, dan di sini juga kita nanti akan mempelajari sedikit sekilas tentang bagaimana cara penggunaan daripada form navigasi. Kemudian juga kita akan membahas sedikit terkait dengan login. Ya, jadi ada tiga hal mungkin yang perlu kita bahas, tetapi topik utamanya ini adalah di sini ya. Saya mau mengajarkan bagaimana caranya, mau sharing ya sebenarnya, bagaimana caranya membuat form yang bisa auto expand seperti ini. Oke, baik, kita di sini eh, pada awalnya sebenarnya kita bisa setting di sini ada login seperti ini ya. Saya perkenalkan sedikit loginnya. Sini kita harus login dulu urutan-urutan pekerjaannya ya. Oke, saya login. Ya, kita bisa lihat di sini. Oke, kemudian di sini passwordnya. Ya, saya bikin misalkan saya bikin salah dulu ya. Maka di sini akan ada muncul password, maaf password salah ya. Oke, sekarang saya perbaiki passwordnya. Kita lihat di sini. Nah, di sini juga sebenarnya suatu metode baru ya, bagaimana kita bisa membuat atau melihat di sini apa istilahnya password itu yang awalnya adalah berupa karakter menjadi terlihat seperti aslinya seperti teks ya. Oke, kemudian nanti di sini pada saat karena tadi loginnya sudah benar, ini akan begitu kita login dia akan memunculkan suara welcome to my database ya. Jadi, nah sementara yang di bawah ini hanya pemanis saja, sementara kita belum buatkan ini ya aplikasi bagaimana dia bisa login melalui Facebook, Gmail atau WhatsApp ya. Oke, kita lihat. Welcome to Kakadola Database. Ya, welcome to Enjoy your Kakadola. learning and have a nice day. Enjoy your learning and have a nice day. Nah, kemudian habis itu muncullah pop-up seperti ini. Oke, teman-teman jangan lupa selalu like, subscribe, dan juga share. Dan kami mengharapkan sekali ada komen-komen yang masuk di eh, YouTube kami sehingga kami bisa mengetahui atau mengerti kebutuhan-kebutuhan akan tutorial-tutorial selanjutnya. Jangan lupa teman-teman selalu berikan masukan kepada kami sehingga kami bisa merilis video-video yang selanjutnya nanti. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi. Nah, kemudian di sini setelah tadi pop up itu muncul kita masuk ke dalam form barang masuk. Yang di sini ada dia sudah bisa mendeteksi total data di sini ada 4 ya, ada 4 record. Oke, total ada 4 record. Kemudian di sini ada kita menginput sampai dengan nomor, tanggal masuk, nama barang dan quantity masuk. Ya sampai di sini ya. Nomor, tanggal masuk, nama barang, quantity ya. Sampai quantity saja hanya 4 item ya. 1, 2, 3, 4 ya. Di mana item yang selanjutnya unit, harga satuan dan subtotal itu diambil dari formula ya. Dia bisa sudah melookup ya, jadi tidak atau pakai formula ya. Jadi tidak tidak di ini lagi ya. Tidak dijelaskan lagi secara rinci karena dia ngambil datanya dari data master ini. Oke, data master sudah disediakan. Oke. Nah, sekarang kita coba melakukan input ya. Ini tadi kita bilang di sini ada auto expand ya. Auto expand form seperti ini ya, oke. Kita masukkan sekarang data nomor 5 ya. Kita lihat data nomor 5 seperti apa. Nomor 5 kita masukkan kemudian tanggalnya. Di sini juga kita sudah membuat sebuah menu dengan menggunakan input box menggunakan kalender ya. Ini juga teknologi yang cukup bagus ya sebenarnya. Ini membantu kita jadi kita bisa memilih tanggal dengan cepat sekali. Oke, misalkan kita bikin tanggal 5 dan dia sudah masuk ke sini. Kemudian pilihan barang kita ambil ya misalkan air mineral ya kita bikin misalkan di sini eh, 300 ya. Oke, sudah kita simpan ya. Ya, di sini. Nah, pada saat disimpan, dia datanya langsung masuk ke sini sudah otomatis di bawahnya. Kemudian di sini ada input berhasil dan ada ucapan terima kasih di situ. Nah, kita lihat di sini bahwa datanya tadi sudah langsung dibuat formulanya ya. 300 kali 470 ya, berarti 141.000. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini di data masternya. Ya, harganya memang Rp470 ya. Oke, per botol ya, per biji.
Nah, oke, sekarang di sini tadi kita mau melihat mengekspand ya. Di sini jadi sehingga tidak muncul semua database-nya, formnya atau formnya kita buka seperti ini. Nah, jadi datanya sebenarnya sudah kita bisa tutup kembali seperti ini. Coba kita lihat lagi sekali lagi. Ya, datanya sudah masuk ya 5 ya. Jadi untuk menampilkan seluruh data tadi istilahnya kita harus refresh sebenarnya. Jadi saya refresh sama aja kalau kita membuat tombol refresh itu artinya dia menutup database apa form input ini kemudian nanti membuka kembali kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat ya informasi jumlahnya sudah sama dengan data yang ada di dalam purchase order tadi. Kemudian kita sekarang kita tutup untuk mengecilkan kembali atau back ke eh, ukuran form yang sebelumnya. Oke, seperti ini. Nah, di sini juga sebenarnya kita bisa membuat animasi tulisan selamat datang, kemudian juga bisa membuat animasi tulisan berjalan, kemudian di sini membuat jam berkedip dan sebagainya. Itu kita tinggal istilahnya membuat sesuai dengan selera kita masing-masing, ya. Oke, jadi nah sekarang eh, kemudian saya perkenalkan sedikit sebelum masuk ke tujuannya. Kita membuat form navigasi ya. Navigasi juga ini penting ya. Ini seperti ini kita membuat. Nah, saya sudah jelaskan di dalam video tutorial yang lain ya khusus untuk membahas ini aja. Oke, jadi dia kita bisa pergi ke first, ke last, kemudian ke next sama ke previous ini sheetnya ya. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Ini hal-hal yang penting juga untuk diketahui. Ini juga udah ada total sheetnya, ada 3. Ini adalah eh, nomor sheet yang dipilih nomor 2. Kemudian inilah nama daripada sheet tersebut ya atau data master. Sangat seperti itu ya. Jadi eh, ini sangat berguna sekali bagi kita di dalam bekerja nantinya ya. Oke. Nah, jadi kita kembali ke topik utamanya lagi tadi, bagaimana cara membuat form yang auto expand ini tadi ya. Oke, kita langsung aja kita buka kodenya. Ya, kita masuk ke dalam form data masuk ya. Jadi di sini kita hanya membahas tentang bagaimana. Nah, jadi eh, fitur awalnya ada seperti ini ya. Jadi kita memang membuat formnya panjang seperti ini ya. Kemudian nanti di sini kita nanti memastikan bahwa ketika nanti dia tampil pertama kali, dia hanya kurang lebih muncul sampai separuhnya saja. Mungkin sepertiganya ya. Ya, sepertiga dari ukuran form ini. Oke. Nah, begitu nanti kita klik sini database-nya, jadi dia akan membuat ukuran atau dimensi daripada form ini menjadi melebar ya. Kita lihat kodenya seperti apa. Nah, ini kodenya cukup sederhana sekali ya. Ini adalah data input input awal ya. Ya, input awal eh, atau total ya. Total ya. Total lebarnya. Ya, kita buat seperti ini. 776 ini kita bisa atur sesuai dengan kita trial ya. Jadi kalau kita lebihin seperti apa munculnya. Jadi pasnya segini. Kemudian kita buat buttonnya, button database dan button tutup menjadi ini database-nya false. Jadi visible-nya dihilangkan ya, dihilangkan atau tidak nampak ya, tidak nampak. Oke, kemudian di sini button tutup true ya. Jadi sebenarnya jadi begitu pas diklik maka lebar pertama lebar keseluruhan form akan dinampakkan dengan lebar segini ya 776,5 poin dan tingginya 235,5 poin. Nah, itu sebenarnya yang poin yang utama sekali yang sebenarnya kita ini. Nah, begitu pas ditutup, nah pada saat ditutup ini sebenarnya adalah form aslinya ya, ini form asli. Ini ukuran asli saat tampil pertama kali. Pertama kali ya. Nah, ini ya ini tadi adalah di atas adalah pada saat dia di-expand lebarnya menjadi 776 kali 235. Sementara pada saat dia muncul pertama kali atau pas buttonnya ditutup ya tadi kita lihat tadi pas buttonnya ditutup
ya di sini ya. Ya, di sini pas atau ditutup nih namanya tombolnya button tutup ya, dia akan mengkeret lagi ya, mengkeret lagi ya, mengkeret lagi seukuran ini aslinya ya, 242,25 dan tingginya 235,5 ya. Kemudian di sini kita tampilkan lagi visible-nya menjadi true dan eh, button tutup menjadi false ya. Ya, kemudian sebenarnya ada lagi untuk yang tadi memasukkan kalender, kita harus membutuhkan sebuah kalender khusus di sini ya. Eh, Membuat kalender khusus seperti ini itu sudah ada, tinggal dipakai aja sebenarnya ya. Jadi tidak kita bahas secara rinci. Kemudian cara penulisannya aja di sini. Penulisan seperti ini ya. Kita buat formatnya DD MMM YYY. Oke, tadi sudah cukup jelas ya di sini. Nah, sekali lagi pertama kali kita membuat eh, formnya ini lebarnya adalah kita buat sesuai dengan aslinya di gambarnya. Di desainnya kita buat ini dia selebar aslinya ya. Tadi 776 kali berapa tadi? 23 berapa tadi ya? Oke, kita tengok sini. Eh, Aslinya tadi di awal. Nah, sini ya. 776 kali 235. Oke. Begitu pas nanti ini diklik, dikembalikan lagi ke ukuran yang eh, sebelumnya ya, 242,25. Nah, kurang lebih seperti itu ukuran aslinya saat tampil pertama kali. Saat saat form form tampil pertama kali. Jadi ukurannya dikecilin. Tapi kita memastikan bahwa di sini tidak ada yang terpotong ya. Kalau misalkan kita terlalu kecil membuatnya, nanti ada bagian yang terpotong ya. Jadi diperhatikan di sini saja. Jadi cukup simple ya. Oke. Nah, di sini ini lebarnya adalah tadi sesuai dengan yang sudah kita atur untuk pertama kali. Nah, ini kalau nanti dia dia kurang masih membentur ke sini, tinggal di adjust saja ukurannya tadi sehingga lebarnya dia bisa menyesuaikan dan tidak menimpa daripada form aslinya. Oke, sekali lagi seperti ini. Oke, cukup jelas ya dalam animasi ini. Saya rasa bisa dipahami. Kemudian di sini saya jelaskan sedikit, nah, bagaimana cara membuat ini ya, tampilan pilih nama barang ya. Pilih nama barang ada di bawah sini. Nah, di sini tinggal diganti teksnya ya. Oke, kemudian untuk yang pilih quantity juga ini pilih quantity barang ya. Misalkan di sini kita ganti dengan pilih quantity barang. Ya, dia langsung berubah. Oke, seperti ini. Kita simpan. Nah, eh, oke, kita kembali lagi seperti ini. Ya, kita juga di sini dalam kondisi terexpand pun kita bisa menginput barang ya, data barang. Tidak ada permasalahan di situ. Misalkan kita bikin tanggal 6 juga ya, tanggal 6. Oke, udah masuk datanya. Kemudian kita bikin seperti ini, kuantitinya kita bikin misalkan 200, kita simpan. Ya, dia langsung masuk ya. Cuman sekali lagi seharusnya tadi ini kita kalau mau melihat tampilan di sini, kita back, kita tutup dulu. Oke, nanti kita buka lagi database-nya seperti tadi ya. Ya, kita expand baru dia muncul ya. Sekali lagi di sini kita akan sebenarnya perlu menambahkan tombol refresh ya. Jadi begitu pas ini selesai kemudian disimpan, dia akan menutup dan terbuka kembali. Seperti itu ya. Coba kita praktekkan sekali lagi caranya begitu pas disimpan biar dia terrefresh. Kita lihat ya. Kita lihat di sini pada saat disimpan. Call ke dataku kemudian unload unload me. Ya, ini menutup formnya. Saya tambahkan di sini menutup form data input form ya, data input. Kemudian kita panggil sekarang ini data inputnya sini ya. Ini form data masuk ya.
form data masuk, kemudian di sini eh, PRM data masuk, kemudian show ya gitu, kemudian di sini VB modulus ya. Ya, oke, kita praktekkan sekarang akan ada nampak perbedaannya. Nah, di sini tadi kita sekarang masukkan nomor 7 ya. 7 kita bikin tanggal 7, kemudian pilih barang misalkan di sini Baygon spray misalkan, kemudian di sini kita bikin 300, kemudian kita simpan. Nah, di sini ya, di sini seharusnya tidak ada tanda tanda titiknya ya. Jadi kita ulangi lagi, ada kesalahan di sana. Oke, nomor 7, kemudian di sini tanggal masuknya kita pilih tanggal 7, kemudian pilih barangnya. Di sini Baygon spray misalkan di sini tadi 300 ya, kita simpan. Input data berhasil. Nah, oke. Di sini kita akan lihat nanti database-nya dia langsung sudah terrefresh ya. Di sinilah perbedaannya kalau tadi kita mau merefresh. Jadi cara merefreshnya adalah dengan cara menutup kembali kemudian membuka dengan cepat ya, seperti itu ya. Jadi kodenya hanya dengan menggunakan unload me. Me artinya adalah form yang sedang aktif. Kemudian membuka kembali form tersebut. Ya, demikian teman-teman untuk tutorial kali ini. Selamat belajar. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kami dan berikan komen di YouTube kami. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa like, subscribe dan langsung di komen saja tutorial yang diinginkan yang selanjutnya. Selamat